7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Senang berjumpa Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kembali kita hadir di ibadah SDC untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pagi hari ini kembali kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa. Oleh anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Oleh anugerah-Mu kami bisa melewati hari demi hari. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu merendahkan diri ya Bapa, layakkan dan kuduskan kami. Biar nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang terjadi dalam seluruh hidup kami. Ajari kami percaya, apapun keadaan kami saat ini, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus yang mulia kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamamu ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Dengan tulus katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewat
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan lebih tulus lagi katakan pujian ini. Dia bersama dengan kita. Mari katakan dengan tulus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, bersama-Mu ya Bapa. Amin, amin. Adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu, amin, Bapa, amin. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak.
melimpah, anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa, bersama-Mu melewati semua yang ada. Hanya Kau yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpujilah, haleluya, haleluya. Dia layak untuk ditinggikan, Dia layak untuk dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Amin. Bersama dengan Dia kita bisa melewati segala sesuatu. Dia layak untuk terima pujian dan pengagungan. Mari dengan tulus hati angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Dia penuh kasih dan sayang. Amin. Penuh kasih dan sayang. Dialah satu-satunya tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, sungguh indah Kau, menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, menara perlindungan. Sumber kekuatan bagi kami. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
yang membuka, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimulah segala pujian dan kemuliaan ya Bapa. Kami siap memuji dan bersorak-sorai bagimu. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan tulus hati kasih salam kanan kiri depan belakang kita, katakan shalom. Shalom. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dialah yang ku terima pujian. Katakan kembali. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Biar Tuhan mengajarkan kita berdiam dekat di hatinya, bersekutu dengan damai yang sejati. Haleluya. Katakan, Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. bersama katakan, Oh, ku damba hadirmu. oh, Inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatiku, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hidupku, hidupku hanya untukmu. Segenap
kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari teduhkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Bapa, bersama-Mu hati kami damai. Walau dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Hanya Engkau yang dapat menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kala ku Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kembali naikkan pujian ini dari awal dengan tulus katakan. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. mari jemaat Tuhan saja katakan, kala ku cari damai, jemaat Tuhan. Amin. Dengan tulus hati katakan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Masih jemaat Tuhan, kembali katakan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Hanya, amin. Kala ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Dia. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan, bersama Dia hatiku damai. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia
hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama Dia. Amin. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita tundukkan kepala saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk bersekutu, beribadah kepadamu Tuhan, datang pada pagi hari ini untuk rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang berfirman, bukan manusia yang berfirman Tuhan, tapi Engkau sendiri ya Tuhan yang mengatakannya, kerinduan hati-Mu kepada anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, supaya hidup mereka lebih berkenan lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu semua. Sepertinya masih pada tegang ya kayaknya menunggu. Ini kok nggak ngomong-ngomong ya. Ya. Pada tema sebelumnya Bapak Ibu, ketika masih ibadah online, saya pernah mengemukakan sebuah tema mengenai mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Di mana kita sebagai orang-orang percaya, setiap orang percaya dituntut untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya dalam sebagian hidup kita, tapi dalam keseluruhan hidup kita, kita dituntut untuk bisa mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Firman Tuhan ini dinyatakan oleh Nabi Yeremia ketika zaman bangsa Israel Bapak Ibu, supaya bangsa Israel mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kejatuhan yang hebat ketika kerajaan itu pecah. Dia mengalami penurunan iman yang sungguh drastis, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, supaya Tuhan dapat menolong mereka. Tetapi kenyataannya bangsa Israel tetap tidak mau mengandalkan Tuhan, sehingga mereka harus mengalami masa yang namanya masa pembuangan Bapak Ibu. Dan dalam ayat sebelumnya dikatakan dalam ayat 5 dan 6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Bapak Ibu. Dewasa ini kita melihat ya Bapak Ibu ya, banyak orang-orang yang ketika mereka itu masih dalam masa-masa kesusahan, begitu mereka itu mengandalkan Tuhan. Banyak pendeta-pendeta besar yang sekarang itu mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri karena mereka sudah merasa mereka sudah hebat. Mereka bisa melakukan dengan kekuatan mereka sendiri. Apakah mereka tidak pernah mengandalkan Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Dulu sebelum mereka itu menjadi pendeta yang hebat, tentu mereka adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ketika mereka itu sudah menjadi pendeta yang hebat,
mereka mulai tergoda untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam Alkitab kita juga membaca ya Raja Herodes, di mana dia itu ditampar oleh malaikat karena kesombongannya Bapak Ibu. Dia ditampar karena dia bilang bahwa inilah suara Allah bukan suara manusia. Dia berani berkata seperti itu sehingga dia ditampar oleh malaikat karena kesombongannya Bapak Ibu. Nah, hal ini berbeda dengan Daud Bapak Ibu. Ketika Daud itu hendak melawan Goliat, begitu Daud itu mengandalkan Tuhan saat itu. Ketika dia melihat orang yang tinggi besar di hadapannya membawa pedang yang begitu besar, peralatannya cukup komplit ya, ada pedang, tombak dan perisai. Sedangkan Daud senjatanya apa Bapak Ibu? Hanya pengali-ali saja. Berbeda jauh dengan Goliat. Nah, ketika Daud ini hendak menghadapi Goliat ya, dia itu di tengah mungkin kegentarannya, dia bisa berkata, engkau menghadapi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Bapak Ibu. Betapa saat itu Daud begitu mengandalkan Tuhan. Dan bagaimana Daud bisa berkata seperti itu di tengah keraguannya Bapak Ibu, di tengah kegentarannya saat itu? Jawabannya hanya satu Bapak Ibu, yaitu pada saat itu Daud connect dengan Tuhan. Daud memiliki hubungan yang serius dengan Tuhan, sehingga Daud tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya. Nah, salah satu syarat bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan adalah kita harus connect dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Seperti lampu ini, kita lihat lampu ini ya, lampu ini bisa menyala tentu karena dia itu connect dengan sumbernya, connect dengan listrik Bapak Ibu ya. Tapi kalau listrik dicabut, maka lampu ini mati, nggak bisa menyalakan sinarnya Bapak Ibu ya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bagaimana kita bisa menjadi memancarkan cahaya kehidupan kita, yaitu kita harus connect dengan sumber kita, yaitu Tuhan Allah kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus Allah kita ya. Kadang-kadang ya suami istri kalau dia itu sudah menikah lama gitu ya, kadang-kadang itu seperti connect gitu ya, seperti saya sama istri saya ya Bapak Ibu ya. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya kan kebetulan ada dinas ke Malang gitu ya. Saya ada dinas keluar kota. Nah biasanya kalau saya sedang dinas keluar kota itu, saya nggak pingin ada orang lain yang tahu kalau saya sedang keluar kota. Bukan maksudnya supaya nggak minta oleh-oleh ya Bapak Ibu ya, bukan seperti itu. Tapi saya takut karena takutnya nanti kalau ada orang jahat yang dia itu tahu rumah saya kosong dan dia bisa masuk ke rumah itu gitu ya. Nah apalagi waktu itu saya panggil taksi, tentu supir taksi itu menjemput sampai ke rumah saya Bapak Ibu ya. Ke rumah saya dan biasanya saya nggak mau ada yang tahu kalau rumah itu lagi kosong Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai nanti orang yang tahu rumah saya, wah dia bertindak mungkin yang tidak menyenangkan Bapak Ibu ya. Singkat cerita di dalam taksi, ketika saya dalam perjalanan, tiba-tiba istri saya keceplosan gitu ya di dalam taksi ya Bapak Ibu ya. Di dalam taksi dia bilang gitu, nanti kalau sudah sampai Bromo, atau istri saya bilang gini, nanti kamu ikutan ke Bromo enggak? Wah saya langsung kaget gitu ya, wah kalau supir taksi ini tahu saya ke Bromo berarti dia tahu kalau saya keluar kota. Langsung saya ngasih tanda Bapak Ibu, ngasih kode ke istri saya. Saya ngasih kode, geleng-geleng kepala gini, langsung istri saya tahu gitu ya. Oh iya saya salah, saya keceplosan gitu ya. Nah kadang-kadang suami istri itu ketika dia sudah lama menikah itu bisa connect ya. Cukup dengan ngasih kode saja dia bisa tahu ya. Bisa tahu kalau oh saya salah ngomong seperti itu gitu ya. Begitu juga mungkin biasanya misalnya ada tamu datang ke rumah gitu ya. Lalu si suami bilang, "Ma," gitu ya. Lalu istri bilang, "Ya, sedang masak air," gitu ya. Lalu kemudian beberapa menit kemudian si suami tinggal teriak, "Ma, iya kuenya sedang disiapin," gitu ya. Cukup dengan satu kode "ma," istri sudah bisa tahu gitu ya. Istri bisa connect gitu ya. Oh, maksud suami saya ini gitu ya. Nah, kita dengan orang-orang yang di dunia saja bisa connect Bapak Ibu. Tentu dengan Tuhan
kita juga bisa connect Bapak Ibu. Melalui jam doa kita, melalui jam saat teduh kita, itu adalah usaha kita untuk kita bisa connect dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Beberapa minggu yang lalu Bapak Ibu, saya juga kebetulan saya kan handle anak-anak muda di sini ya, anak-anak remaja. Jadi supaya anak-anak ini bisa saling connect dengan satu dengan yang lain itu, saya mengajak untuk kita sama-sama liburan gitu. Bukan liburan ya, mungkin jalan-jalan lah ya, outing ke Ancol Bapak Ibu ya. Outing ke Ancol bersama anak-anak supaya mereka itu ada bonding gitu ya, ada connect satu dengan yang lain gitu ya. Nah, ketika saya sudah rencana sudah matang itu, anak-anak itu santai-santai saja, tetapi mamanya yang kebingungan gitu ya. Nanti di sana makannya gimana gitu ya. Nanti di sana anak-anak naik apa gitu ya. Nah, orang tua kadang juga bisa connect sama anak gitu ya. Sampai akhirnya ada yang padahal anak-anak santai-santai saja, tapi mamanya yang sudah heboh sini sana gitu ya. Mereka ada yang nyumbang makanan, nyumbang minuman, ada yang nyumbang dana juga ya. Terima kasih Bu Lani yang sudah repot-repot untuk anak-anak kita. Lalu begitu juga ketika kita olahraga ke GBK Bapak Ibu semua. Anak-anak nggak mikir gitu ya, Kak di sana makan apa? Anak-anak nyantai aja. Ibunya yang bingung ya. Sampai ada yang nelpon saya malam-malam, Kak pokoknya saya mau kasih snack makan berat buat anak-anak, KFC atau McD. Pokoknya kakak tinggal sebutin saja, mau anak-anak mau di deliver kemana makanannya itu gitu ya. Padahal saya nggak kepikiran sampai ke situ Bapak Ibu, tapi ibu-ibu di sini tuh hebat-hebat Bapak Ibu. Kita kasih tepuk tangan dulu buat ibu-ibu di sini ya. Iya. Betapa orang dunia bisa connect satu dengan yang lain Bapak Ibu, dengan orang lain. Tetapi dengan Tuhan kadang kita meremehkan hal itu Bapak Ibu ya. Padahal tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu ya. Tuhan berkata dalam firman-Nya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan. Mari kita baca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 Bapak Ibu. Kita buka semua Alkitabnya. Judulnya adalah pokok anggur yang benar ya. Oke, sudah ketemu semua. Mari kita baca, mungkin boleh ditampilkan juga di layar untuk operator ya. Judulnya pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin untuk firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Memang Yesus seringkali memakai perumpamaan dalam dia memberitakan firman Tuhan untuk supaya firman-Nya itu lebih mudah dicerna oleh orang-orang sekitarnya Bapak Ibu. Seperti perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, biasanya perumpamaan yang dipakai itu adalah perumpamaan yang dekat dengan orang-orang pada zaman itu Bapak Ibu, supaya orang bisa lebih
kena gitu ya, lebih paham gitu ya. Oh, maksud Tuhan seperti ini. Nah, pada perumpamaan tentang pokok anggur yang benar ini Bapak Ibu, sebenarnya perumpamaan ini juga pernah disampaikan pada zaman perjanjian lama Bapak Ibu. Sebut saja dalam Yesaya 5 ataupun Yeremia 2 Bapak Ibu. Itu sudah pernah disampaikan juga dalam perjanjian lama. Jadi tentu bangsa Israel saat itu sangat akrab dengan perumpamaan dari pohon anggur ini Bapak Ibu. Dan juga pada saat itu Bapak Ibu, hingga saat ini tanaman anggur itu memang banyak dan gampang dijumpai di masyarakat di Israel Bapak Ibu. Jadi tentu kalau kita banyak sering menjumpai benda yang kita jumpai itu akan lebih mudah untuk dipahami tentu Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan pohon anggur itu, perumpamaan tentang pohon anggur itu bukan tanpa alasan ya Bapak Ibu ya, bukan hanya iseng-iseng saja ya Bapak Ibu ya. Mengapa pohon anggur bukan pohon durian gitu ya? Masyarakat waktu itu nggak ngerti pohon durian itu apa, mungkin di Indonesia ngerti gitu ya. Tapi masyarakat Israel waktu itu nggak ngerti, makanya Tuhan Yesus begitu cerdasnya sehingga dia menyampaikan sesuatu yang mudah sekali untuk dipahami oleh masyarakat saat itu Bapak Ibu. Nah makanya pada ayat 1 dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Lalu kemudian dikatakan bahwa di ayat 2 dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi Bapak Ibu dari ayat ini kita melihat bahwa Tuhan sebagai Tuhan Allah sebagai pengusaha anggur itu mengharapkan bahwa setiap kita ini untuk berbuah. Ya, saya ulangi ya. Jadi Bapa di surga itu mengharapkan setiap dari kita itu untuk dapat berbuah. Ya, berbuah. Nah, sekarang kita pertanyaannya, buah yang dimaksud itu apa gitu ya? Berbuah yang dimaksud itu seperti apa gitu ya? Nah, buah dalam teks ini dia menggunakan kata dari bahasa Yunani yang bahasa aslinya adalah karpon Bapak Ibu. Karpon ini memiliki arti yang pertama buah, benar-benar buah, dalam bahasa Inggrisnya fruit ya. Ya seperti apel, lalu kemudian nanas, kedondong, lalu kemudian durian, jeruk. Nah, buah yang karpon ini bisa berarti buah yang seperti itu. Jadi dalam perumpamaan ini karena tentang anggur, jadi buahnya adalah buah anggur Bapak Ibu. Bisa berarti buah yang pertama ya Bapak Ibu ya. Lalu kata karpon ini juga bisa berarti hasil atau result gitu ya. Result. Jadi tentu buah yang di sini yang diharapkan adalah buah yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hasil ya tentu hasil yang baik gitu ya. Kalau kita bekerja lalu kita menghasilkan buah yang baik dan atasan kita suka, nah itu kita sudah menghasilkan yang namanya karpon, buah yang baik ya. Lalu kemudian kita mungkin sebagai suami gitu ya, kita bertanggung jawab kepada istri kita dan keluarga kita sudah menghasilkan buah bagi keluarga kita gitu ya. Jadi pengertian yang kedua karpon ini bisa berarti hasil atau result Bapak Ibu. Nah berikutnya karpon bisa juga berarti ucapan gitu ya. Jadi ucapan yang baik, ucapan yang memberkati orang, ucapan yang bisa membangun iman seseorang. Nah itu juga bisa diartikan karpon Bapak Ibu ya. Jadi Bapa di surga juga mengharapkan kita juga menghasilkan ucapan yang baik bagi sesama kita. Nah kemudian yang membuat saya agak heran itu, karpon itu juga bisa berarti keturunan Bapak Ibu. Keturunan itu kalau dari Net Bible itu bisa, kalau dalam bahasa Inggrisnya descendants atau keturunan gitu ya, keturunan anak cucu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi selain karpon itu bisa berupa buah, hasil dan ucapan, dia juga bisa berupa keturunan. Dan Tuhan mengharapkan kita juga menghasilkan keturunan yang baik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita itu mempunyai iman yang baik Bapak Ibu, kita juga bisa menghasilkan keturunan yang baik ya. Kalau kita itu connect dengan Tuhan Bapak Ibu, kita itu juga bisa menjamin anak-anak kita yang di dunia ini ya. Pada waktu Salomo itu sudah mulai aneh-aneh gitu ya, dia sudah mulai
menyembah berhala dan Tuhan sudah marah kepada Salomo itu, Tuhan bilang, seharusnya aku menghukum kamu sekarang, tetapi karena bapakmu Daud, perhatikan ya, tetapi karena bapakmu Daud itu tidak akan aku lakukan sekarang. Nah, padahal Daud pada waktu itu sudah mati Bapak Ibu. Tetapi karena imannya Daud, anaknya Salomo itu tidak jadi dihukum saat itu Bapak Ibu ya. Nah, saya juga teringat dulu Bapak Ibu ketika saya masih kecil ya Bapak Ibu ya. Ketika saya masih kecil itu hampir setiap pagi itu mama saya itu selalu setiap pagi itu masuk kamar lalu tumpang tangan kepada saya dan kakak saya Bapak Ibu. Setiap pagi, saya seingat saya sepertinya belum pernah absen ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap pagi itu ketika kami masih tidur, ketika kami masih belum bangun Bapak Ibu, mama saya tuh tahu-tahu dia langsung masuk ke kamar, terus tahu-tahu saya merasa kok ada tangan gitu ya di atas kepala saya. Oh, tangan mama saya gitu ya. Dan dia lalu mulai berdoa kepada saya, mulai berdoa kepada Tuhan untuk saya dan kakak saya Bapak Ibu. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya ketika kami sudah besar, kami masih ingat akan hal itu Bapak Ibu. Dan itu yang menjadi motivasi saya juga untuk saya juga supaya bisa melayani Tuhan Bapak Ibu, karena saya tahu bahwa orang tua saya itu juga dia adalah orang yang cukup dekat dengan Tuhan dan dia selalu mendoakan anak-anaknya. Jadi kalau kita mau anak-anak kita itu, Tuhan menjamin anak-anak kita harus hidup dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita yang harus menentukan diri kita sendiri untuk kita bisa selalu dekat dengan Tuhan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dari bacaan kita hari ini di ayat 5, Tuhan juga berkata Bapak Ibu, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ayat 5 di sini itu kata tinggal itu bukan berarti sebelumnya dia di luarnya lalu dia masuk ke dalam, bukan. Tetapi kata tinggal di situ adalah kita sudah berada di dalamnya Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga supaya kita tetap ada di dalam pokok anggur itu Bapak Ibu. Bukan berarti kita dari ibaratnya kayak orang pulang gitu ya. Aku mau pulang ke rumah dari kantor masuk ke rumah. Tapi ini kita sudah ada di dalamnya Bapak Ibu. Kita tinggal menjaga supaya kita tetap ada di dalamnya Bapak Ibu. Jadi kita ini awalnya kita ini sudah ada di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan kita harus tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan kemudian dikatakan bahwa dan aku tinggal di dalam kamu. Nah ini kan berarti kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, ini kan berarti bahasa gaulnya berarti kita connect dengan Tuhan. Berarti Tuhan mengharapkan kita connect dengan Dia supaya dikatakan di sana supaya apa? Kita berbuah banyak. Jadi syarat kita bisa berbuah yaitu kita harus connect dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Seperti lampu tadi ya. Bagaimana lampu itu bisa menyala? Dia connect dengan sumbernya. Bagaimana kita bisa berbuah banyak? Yaitu kita harus bisa connect dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu ya. Nah contohnya mungkin kalau kita handphone gitu ya, handphone kita sekarang pasti punya handphone ya masing-masing ya. Kalau handphone itu nggak connect sama jaringan operator gitu ya, itu nggak ada gunanya Bapak Ibu. Buat nelpon nggak bisa, WA nggak bisa, mungkin nggak ada bedanya sama kalkulator aja gitu ya, atau buku note saja ya, cuma buat nyatet atau buat ngitung aja, mungkin cuma fungsinya seperti itu ya. Tetapi ketika handphone itu bisa connect dengan operator itu bisa connect dengan internet, wah dia bisa dipakai buat macem-macem gitu ya, buat belajar anak gitu ya, apalagi buat chattingan, buat koordinasi sama mungkin orang kantor, buat koordinasi sama istri kita. Nah dia fungsinya akan bisa maksimal. Seperti juga kita. Kalau kita nggak connect sama Tuhan Bapak Ibu, dikatakan dalam perumpamaan tadi kita seperti ranting yang kering. Nggak ada gunanya selain dicampakkan dan
dibuang. Supaya kita ini bisa supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, satu-satunya cara yaitu kita harus connect dengan Tuhan kita, connect with God, Bapak Ibu. Ya. Connect with God, dan itu kita akan memiliki nilai bagi orang lain, bagi sesama kita ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya teringat ya, saya punya teman saya itu dia itu suka dari dulu itu suka membaca sesuatu yang berbau-bau misteri Bapak Ibu ya. Seperti misteri suatu tempat gitu ya, itu ada penunggunya gitu ya. Nah terus habis itu dia tuh saking sukanya sama hal-hal seperti itu, dia tuh sampai nyari-nyari ke artikel-artikel Bapak Ibu ya. Nyari ke artikel-artikel, dan dia satu saat menemukan sebuah artikel yang menarik dan dia ngomong ke saya kan gak terlalu suka gitu-gitu ya. Ya kadang-kadang sih kalau ada ngomong orang cerita sih ya saya dengerin, tapi saya nggak terlalu suka gitu ya, karena buat apa saya nyari-nyari hal itu gitu ya. Mendingan kita cari Tuhan daripada cari hantu ya Bapak Ibu ya. Nah pada satu saat dia ngomong gini Bapak Ibu, tahu nggak kalau ternyata setan itu masing-masing punya energi loh gitu. Masing-masing punya energi, jadi setan jenis misalnya kuntilanak gitu ya, pocong, genderuwo gitu ya. Itu masing-masing punya energi masing-masing gitu ya. Dan masing-masing itu punya tingkatan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya kalau kuntilanak misalnya saja energinya 1 gitu ya. Terus dia melawan genderuwo yang energinya 5 gitu ya. 10 kuntilanak melawan 1 genderuwo bisa kalah gitu ya. Karena energinya lebih besar genderuwo tadi gitu ya. Nah tetapi Bob, tahu nggak bahwa dari semua energi setan yang ada itu bisa dikalahkan oleh energi orang yang bersatu dengan Tuhannya. Itu bisa menghasilkan energi yang paling besar. Dan itu adalah orang yang connect dengan Tuhannya Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita jalan di kuburan gitu ya, kadang-kadang merinding juga sih ya. Tapi kalau kita itu bisa connect dengan Tuhan, kita bisa terhubung dengan Tuhan setiap saat, itu kita bisa menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada makhluk-makhluk seperti itu Bapak Ibu. Itu saya juga baru tahu Bapak Ibu. Saya juga baru tahu dan saya juga oh begitu ya. Dan teman saya itu orang orang Muslim ya Bapak Ibu ya. Tapi dia bisa bilang loh, Bob, di tempatmu kan ada Roh Kudus kan? Nah, Roh Kudus itu punya energi yang besar kalau kamu bisa connect dengan dia. Gitu Bapak Ibu. Saya juga baru tahu itu. Jadi, oh gitu ya. Ternyata ada ilmunya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ya saya nggak pernah belajar. Saya cukup dengar dari teman saya saja Bapak Ibu. Nah, ternyata orang yang connect dengan Tuhan itu Bapak Ibu, dia itu kalau untuk hal-hal seperti itu, dia itu nggak perlu nggak perlu untuk mencari-cari dari sumber lain, dia bisa menghasilkan energi yang besar. Hal itu pernah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, ketika Tuhan Yesus mengusir setan ya. Ketika ada orang yang kerasukan setan di Gerasa itu, dia cukup lewat saja, setan itu sudah ketakutan ya, katanya, apa yang akan kau lakukan kepadaku, hai anak Allah, apakah engkau akan menghukum aku sekarang? Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata sebagai orang percaya, selain kita itu juga tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan, kita juga kalau kita itu bisa bersatu dengan Tuhan, bisa connect dengan Tuhan, kita itu bisa menghasilkan energi yang besar untuk sama kita. Mari kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu semua. Soalnya dari tadi kayaknya tegang terus kayaknya. Oke Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa sebagai anak Tuhan kita itu tidak bisa hanya sekali-sekali saja connect dengan Tuhan ya. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus berkelanjutan, terus-terusan connect dengan Tuhan itu harus terus-menerus Bapak Ibu ya. Sama seperti balik lagi ke lampu lagi ya. Kalau lampu itu kedap-kedip gitu ya. Connect enggak. Itu sangat mengganggu Bapak Ibu, benar enggak? Itu sangat mengganggu ya. Biasanya kita bilang, udah matiin aja deh. Itu daripada kedap-kedip gitu malah ngerusak mata, udah matiin aja gitu ya.
Nah, sama seperti orang-orang orang percaya ya. Kadang kalau di gereja dia itu kalau Pak Dino bilang dia itu lebih suci daripada malaikat gitu ya. Tetapi ketika dia itu di luar sana ya, di jalan gitu ya, setan saja lebih jahat, dia bisa lebih jahat daripada setan Bapak Ibu ya. Nah itu orang yang kadang connect, kadang tidak Bapak Ibu. Itu benar-benar sangat mengganggu Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu ya Bapak Ibu ya, kita melihat di berita ya, ada seorang pendeta muda ya, saya yakin Bapak Ibu semua tahu ya. Pendeta muda dia sudah khotbah di mimbar juga, tapi dia ternyata melakukan pembunuhan dan mutilasi kepada temannya. Bahkan dia masuk ke dalam lift itu, dia santai saja Bapak Ibu ya. Dia santai sambil senyum kepada orang. Nah itu pendeta saja bisa seperti itu Bapak Ibu, dan saya juga kadang merinding juga dengar seperti itu. Saya juga bisa seperti itu, makanya kita jangan sampai lengah, kita harus berjaga-jaga, kita harus selalu connect dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan sekarang connect, besok enggak ya. Sekarang baik banget ya sama tetangganya, wah apa kabar gitu ya. Tapi kemudian di belakangnya, oh awas lo ya, hati-hati lo ya, nanti kalau sampai lewat sana, hati-hati aja. Nah kadang-kadang juga ya, mungkin ibu-ibu ya kalau udah lihat sinetron gitu ya, lihat Ikatan Cinta, waduh, lihat Ikatan Cinta itu sampai berjam-jam gitu ya di depan TV gitu ya. Saya nggak tahu sekarang sinetron yang lagi ngetren apa gitu. Tapi dulu pas Ikatan Cinta lagi ngetren itu ibu-ibu itu bisa betah di depan TV gitu ya. Betah sampai iklannya pun sampai belum mulai dia udah nungguin di depan TV ya, karena dia begitu connectnya dia dengan sinetron itu Bapak Ibu ya, sampai dia bela-belain jam doanya lupa, baca Alkitab juga belum pernah, karena dia connectnya dengan sinetron itu gitu ya. Bapak-bapak juga gitu ya, kalau lagi Piala Dunia kemarin ya, bola gitu ya, bola dia sampai hafal gitu ya jadwalnya, wah hari ini Brasil lawan Argentina gitu ya, nungguin gitu ya, jam 2 pagi juga ditungguin gitu ya, padahal pagi-paginya besoknya harus kerja, tapi karena dia suka sama bola ditungguin gitu ya. Yang hobi motor gitu ya, motor belum keluar seri terbaru udah dipantengin gitu ya, dia sampai rela masuk ke waiting list di dealernya gitu ya. Wah pokoknya saya mau kalau motor itu keluar, saya mau yang beli yang pertama gitu ya. Kalau anak-anak muda biasanya iPhone gitu ya, iPhone baru mau keluar dia sudah nungguin di depan tokonya gitu ya. Atau kalau yang sekarang lagi marak gitu ya, tiket konser. Wah, konser apa Bapak Ibu? Coldplay. Ada yang sudah dapat tiketnya? Kemarin tuh ya saya di kantor ya, kan ada tiket war ya, benar gak? Tiket war tanggal 17 Mei ya. Saya lupa loh, saya nggak tahu loh, saya benar-benar ada tiket war. Tapi di kantor saya itu udah heboh gitu ya. Dapat nggak? Bisa masuk nggak? Dia itu nungguin dari jam 10 kurang itu udah ready di depan laptop gitu ya, buka websitenya gitu ya. Jangan sampai ketinggalan pas tiket war mulai, jangan sampai dia kelewatan. Dia rela nungguin tiket war itu sampai teriak-teriak. Saya juga kaget. Ini kok teriak-teriak, ada apa sih gitu. Saya tanya ke teman saya, itu pada ngapain sih di situ? Itu kamu nggak tahu, itu tiket Coldplay, orang-orang lagi pada ngantri. Oh tiket Coldplay. Padahal saya lagunya saja juga. Kemarin saya tanya sama istri saya, itu lagunya yang mana sih itu? Lagunya saya nggak tahu juga Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak demi konser itu mereka mau loh, mereka sampai harga tiketnya berapa Bapak Ibu? 700, ada yang 11 juta juga dijabanin ya. Bahkan saya baca di berita ada yang ketipu juga. Ketipu sampai puluhan juta karena dia ternyata belinya ke akun yang fake ya, yang palsu ya Bapak Ibu ya. Nah anak-anak muda mereka dengan idolanya bisa connect ya, dengan Blackpink gitu ya, BTS gitu ya. Tapi dengan Tuhan yang menjamin hidup kita, dengan Tuhan yang setiap saat melihat gerak-gerik kita, yang melihat tindakan kita bisa sampai nggak connect loh Bapak Ibu. Dan itu harus kita
biasakan gitu ya. Ketika Daud melawan Goliat itu Daud bukan saat itu saja dia connect dengan Tuhan. Saya yakin ketika dia di padang rumput ya, dia pasti sudah sering berhubungan sama Tuhan. Lewat nyanyian dia, lewat doa dia. Dan itu saya yakin itu enggak sekali-sekali, itu rutin, terus menerus. Bukan cuma waktu ingat saja, wah oh iya ini lagi enggak ada bola nih, ya udah aku doa dulu lah gitu ya. Wah ini ikatan cinta lagi rehat nih, pemainnya lagi lagi sakit gitu, ya udah mendingan pakai buat doa lah. Tidak seperti itu Bapak Ibu, tetapi harus terus menerus ya. Seperti lampu tadi ya, jangan kedap-kedip gitu ya. Kalau nyala ya nyala, kalau mati ya mendingan mati gitu ya. Kalau kedap-kedip itu bukan hanya orang nggak bisa lihat, tapi bisa ngerusak mata gitu ya. Nah begitu juga kalau kita kedap-kedip ya, bukan hanya kita nggak jadi berkat ya, tapi kita juga bisa menyesatkan orang lain yang di sekitar kita Bapak Ibu ya. Sama seperti pendeta tadi yang dia udah pendeta gitu ya, tapi dia melakukan sesuatu yang sungguh di luar nalar lah ya. Itu bisa menyesatkan jemaatnya juga Bapak Ibu ya. Kita lihat juga sekarang banyak pendeta yang dia itu dari perilakunya, dari tindakannya, tutur katanya, itu yang benar-benar tidak memberkati dan itu bisa menyesatkan jemaatnya ya. Makanya Tuhan berfirman dalam Wahyu, kalau kamu mau panas, panas kalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Jangan suam-suam kuku. Jangan kedap-kedip. Itu bisa menyesatkan orang lain. Bukan cuma kita nggak masuk dalam kerajaan surga, tapi orang lain juga bisa kita sesatkan Bapak Ibu. Makanya Tuhan berfirman, barang siapa menyesatkan, maka ikatkan batu kilangan di lehernya lalu tenggelamkan dia. Karena itu memang sangat-sangat bisa berbahaya sekali bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu ya. Nah untuk itu Bapak Ibu, maka kita harus selalu connect dengan Tuhan. Gak bisa kadang-kadang, gak bisa juga cuma saat-saat tertentu, tapi harus selalu. Amin Bapak Ibu? Amin? Amin ya. Nah Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu juga saya pernah menonton film ya. Film itu berjudul tentang Don't Look Up gitu ya. Judulnya Don't Look Up. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah nonton ya di Netflix ya Bapak Ibu ya. Saya juga nggak sengaja waktu itu hanya lagi cari-cari film. Oh ini ada film Don't Look Up, ratingnya ya lumayan lah gitu ya. Jadi film ini berkisah tentang sebuah komet gitu ya. Dua orang ilmuwan yang dia ini nggak sengaja gitu ya. Dia menemukan bahwa ada suatu komet yang dia itu akan mengarah ke bumi, akan bertabrakan dengan bumi. Dan komet itu ukurannya sangat besar sekali Bapak Ibu. Ukurannya sekitar 10 km katanya komet itu. Dimana kalau komet itu menabrak bumi, dia itu akan menghasilkan gelombang tsunami setinggi 1.500 meter atau 1,5 kilo ya. Kalau gedung ini mungkin bisa jadi mungkin tingginya hanya 100 atau 200 meter gitu ya, nggak sampai 1 kilo ya saya yakin ya. Tapi ini gelombang tsunami-nya itu bisa setinggi 1,5 kilometer Bapak Ibu. Kalau komet itu menabrak bumi Bapak Ibu. Nah singkat cerita dua ilmuwan ini berusaha untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya. Dia berusaha untuk meyakinkan presidennya waktu itu. Lalu kemudian dia datang ke Gedung Putih dan dia bertemu dengan presiden. Tapi presidennya bilang kalau itu peristiwa biasa gitu ya. Kita juga sering menghadapi seperti itu. Seperti ancaman virus yang katanya bisa membuat dunia kiamat. Lalu kemudian ancaman perang dan sebagainya. Udah kamu santai aja gitu. Kamu duduk saja dan amati saja komet itu gitu ya. Lalu kemudian dia nggak puas Bapak Ibu. Lalu kemudian dia pergi ke stasiun TV Bapak Ibu. Dia bilang kalau komet itu potensinya itu menabrak bumi 100% gitu. Artinya pasti dia akan menabrak bumi. Bukan 90 atau 70 atau 50 tapi 100% gitu ya. Dia pasti lintasannya akan menabrak bumi gitu ya. Lalu kemudian dia juga berusaha meyakinkan stasiun TV itu gitu ya. Tapi stasiun TV itu nganggap enteng Bapak Ibu, nganggap
jangan terlalu dianggap serius gitu ya, santai saja gitu ya. Stasiun TV itu waktu itu bilang jangan terlalu serius, santai saja gitu menghadapi berita-berita semacam itu. Bahkan katanya berita-berita artis yang cerai itu lebih heboh daripada berita komet itu Bapak Ibu ya. Nah singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya presiden itu mulai sadar gitu ya. Dia mulai mau mencoba untuk mengalihkan daripada lintasan komet itu supaya nggak menabrak bumi gitu ya. Tapi di tengah-tengah dia dialihkan oleh seorang pebisnis yang bilang, oh mendingan jangan dihancurkan, mendingan kita tambang saja kometnya. Karena komet itu terdapat beberapa mineral yang bermanfaat bagi kehidupan manusia gitu ya. Lalu kemudian presiden itu tertarik, oh oke, ya udah berarti kita tambang saja kometnya. Akhirnya mereka menunggu komet itu dekat dan semakin dekat. Tadinya itu komet itu punya waktu 6 bulan Bapak Ibu. Tapi karena mereka santai gitu ya, akhirnya komet itu semakin dekat. Lalu kemudian dan ketika komet itu semakin dekat, orang-orang sudah ketakutan dan mulai mereka berusaha. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Usaha mereka itu gatot Bapak Ibu, gagal total gitu ya. Ternyata usaha mereka itu nggak berhasil Bapak Ibu. Akhirnya komet itu tetap menuju ke bumi dan terlihat waktu itu saat itu ekspresi orang-orang yang ketakutan Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya tinggal beberapa jam saja, bagaimana mereka ketakutan, ada yang mereka mungkin terlihat supaya mereka terlihat santai, tapi pada akhirnya mereka ketakutan. Ada yang mereka mulai berdoa, mereka mulai mencari Tuhan. Ada juga mereka yang pasrah gitu ya. Ya udahlah, udah kita kalau mau seneng-seneng aja lah gitu ya. Macam-macam Bapak Ibu, bagaimana ekspresi mereka. Dan akhirnya singkat cerita memang komet itu akhirnya menghantam bumi dan tidak ada dan semua bumi ini hancur semua Bapak Ibu. Nah, mungkin saat ini komet itu mungkin belum ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin belum ada komet yang ditemukan akan mengarah ke bumi Bapak Ibu. Tetapi yang mau saya bilang di sini adalah bahwa kematian itu pasti Bapak Ibu. Kematian kita semua itu pasti akan menjemput kita Bapak Ibu ya. Jadi tapi kalau kita lihat sekarang banyak orang yang sudah tahu bahwa mereka pasti mati Bapak Ibu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka teralihkan oleh kesenangan dunia, mungkin teralihkan sama tiket konser tadi, gitu ya, teralihkan sama mungkin macam-macam Bapak Ibu ya. Banyak sekali yang kita mungkin kadang-kadang bilang santai saja gitu ya. Kematian itu masih lama ya. Padahal tidak Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat bumi kita sekarang ini Bapak Ibu, kita lihat bumi kita itu sudah nggak nyaman lagi Bapak Ibu ya. Sekarang saja sudah panas ya. Padahal suhu masih sekitar 37 gitu ya. Walaupun di luar negeri sudah mulai ada yang 50 juga gitu ya. Nah bagaimana dengan tahun depan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah jangan sampai kita sudah dekat dengan kematian seperti orang-orang tadi, baru kita berusaha connect dengan Tuhan. Baru kita mencari Tuhan dan kita baru meratap, oh Tuhan tolong aku Tuhan, kalau aku tahu kalau kematian itu sudah dekat, aku gak akan hidup seperti itu. Gitu ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya, tapi kita mulai renungkan ya. Nah beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, di mana Tuhan itu melalui peristiwa Paskah itu Dia ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah supaya kita bisa connect lagi dengan Tuhan. Dan minggu ini kita juga memperingati yang namanya Hari Pencurahan Roh Kudus, yaitu Hari Pentakosta. Dan gunakan itu Bapak Ibu untuk kita supaya kita bisa dekat dengan Tuhan gitu ya. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu, sebagai penutup, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 55 ayat 6, mungkin kita boleh buka Yesaya 55 ayat 6. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ada waktu di mana Tuhan itu masih berkenan ditemui seperti saat ini Bapak Ibu. Tetapi semua itu ada batasnya Bapak Ibu. Waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan itu ada batasnya.
Ketika kita sudah mendekati kematian baru kita mulai mencari Tuhan, itu sudah bisa dibilang terlambat Bapak Ibu. Tapi mumpung kita sekarang masih memiliki waktu ya, kalau kita mungkin beberapa kali menghadiri ibadah penghiburan ya, kita melihat bahwa kematian tuh begitu dekat dengan kita gitu ya. Nah makanya kita mulai untuk kita manfaatkan waktu kita cari Tuhan semaksimal mungkin Bapak Ibu ya, semaksimal mungkin gitu ya, sebanyak yang kita bisa supaya kita itu bisa connect dengan Tuhan, supaya kita bisa tahu maunya Tuhan itu apa gitu ya. Nah untuk itu selamat mencari Tuhan dan selamat untuk kita bisa berkonek dengan Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya teringat akan satu pujian yang mengatakan bahwa setiap jam kita membutuhkan Tuhan Bapak Ibu ya. Setiap jam kita membutuhkan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita akan angkat pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Masih kita nyanyikan bait pertama Bapak Ibu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan tiap jam Ku memerlukan-Mu Tuhan. ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Oke Bapak Ibu, kita ambil saat teduh sejenak. Musik terus mengalun Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan kita ini sangat rentan Bapak Ibu. Dan kita memerlukan Tuhan dalam setiap jam hidup kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab memang di luar Tuhan Bapak Ibu, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena setiap tarikan nafas kita ini, setiap gerak-gerik hidup kita ini, itu adalah dalam kontrol Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu kita harus terus berhubungan dengan Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia dekat, kita harus terus mencari Tuhan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mungkin saat teduh sejenak, ambil keputusan untuk kita mulai menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan dalam setiap hari kita. Supaya jangan sampai ketika kematian itu sudah dekat, baru kita meratap, baru kita menjerit dan berkata, ya Tuhan, kalau aku tahu bahwa kehidupan hanya seperti ini saja Tuhan, aku tidak akan menyanyiakan setiap waktuku. Aku akan terus giat dalam mencari Engkau ya Tuhan. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan tiap jam
Jikalau kau dekat Tuhan, Kalau kau dekat, hanya penggodaku, penggodaku, setiap jam ya Tuhan, Tuhan, dikau ku perlukan Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Kita ulangi bait yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Ya Tuhan, tiap jam Dampingi hamba-Mu Tuhan. dampingi hamba-Mu. Jikalau kau dekat, Jikalau kau dekat, hanya penggodaku, hanya penggodaku, setiap jam ya Tuhan. setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat sekali lagi setiap jam ya Tuhan, dikau ku perlukan ya Bapa. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, dampingilah kami senantiasa ya Bapa. Sebab kami ini tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau ya Tuhan. Benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau ya Tuhan. Setiap tarikan nafas kami ini adalah anugerah daripada-Mu ya Bapa. Setiap gerak kehidupan kami ini adalah semua dalam kontrol-Mu ya Bapa. Tuhan, dampingilah kami dalam berucap, dalam bertindak dalam kehidupan kami, supaya kami ini terus connect dengan Engkau, terus dapat menjadi berkat, berbuah lebat dimanapun kami berada ya Tuhan, dapat memberikan hasil yang baik, dapat menghasilkan keturunan yang baik bagi orang-orang ya Bapa, supaya kami ini benar-benar Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Kita semua diberkati, amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diberkati, ajar kami untuk connect terus dengan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu menjadi rema atas hidup kami. Berkati Kak Bobi pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya, apapun yang dilakukan biar nama-Mu dimuliakan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Bapa, biar hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Saya persilakan hambanya, Bapak Saudara Jeffrey Sepakua yang akan menaikkan pujian. Sambil persembahan dijalankan. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Ya, dan selamat pagi Bapak Ibu. Saya Jeffrey Sepakua
akan bukan mencoba, tapi saya akan bawakan satu buah pujian sekalian persembahannya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayani dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bersama Dia, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Praise the Lord. Terima kasih. Terima kasih buat Jeffrey Supakwa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Monday Fellowship buat hari Senin tanggal 28 Mei 2023 pukul 19 atau pukul 7 malam. Pembicara Bapak Willem Kotambunan dengan tema kesucian hidup. Bapak Ibu bisa mengikuti besok pukul 7 malam hari Senin. Yang kedua, Rumah Kita Rabu tanggal 31 Mei 2023 pukul 7 malam dengan tema Penciptaan 2 bersama Gembala Sidang kita Bapak Pastor Andreas Agus. Untuk ibadah karyawan tanggal 2 Juni 2023 karena cuti bersama maka diundur menjadi Jumat minggu depannya lagi tanggal 9 Juni 2023 pukul 12 siang dengan tema Bersyukurlah. Pembicara Pastor Bobby Chandra.
Dan setiap Jumat di tempat ini pukul 10 pagi ada doa pagi di tempat ini, Wisma Slipi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama bisa hadir ke tempat ini setiap hari Jumat pukul 10 pagi. Dan untuk ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 9 pagi dengan tema status palsu. Pembicara Pastor Andreas Agus sebagai kepala sidang kita. Demikian firman Tuhan, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa, ketiganya yang esa. Berikan seorang tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk berkat-Mu dalam ibadah minggu pagi ini Tuhan. Kasih rahmat dan anugerah-Mu sungguh sempurna bagi kami ketika firman-Mu Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami ditegur, kami dinasihati. Betapa seringkali kami tidak mempedulikan Engkau. Kami anggap Engkau hanya sebagai cadangan bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu setiap hari, setiap waktu, setiap saat kami terhubung dengan Engkau. Kami connect dengan Engkau Tuhan. Karena itulah yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan memberkati Pastor Bobby dalam segala keberadaannya. Kasih rahmat dan anugerah-Mu senantiasa ada dalam hidup hamba-Mu ini. Rumah tangga dan keluarganya, pekerjaannya, dan apapun yang hamba-Mu ini lakukan, kami rindu Tuhan buat berhasil dan nama-Mu dimuliakan di dalamnya. Begitu pula setiap kami Bapa, kami rindu apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan memuliakan nama-Mu. Itulah sebabnya Bapa, pagi hari ini sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini, kami rindu menyambut berkat dan anugerah-Mu. Setiap pergumulan sidang jemaat-Mu kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan izinkan kami menyelesaikannya bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau menguatkan kami dan memampukan kami menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Bapa. Mari umat Tuhan yang terkasih, angkatlah hatimu, bukalah kehidupanmu, dan kedangkan kedua tanganmu menyambut berkat dan anugerah dari Tuhan. Kasih rahmat dan anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, yaitu kasih rahmat dan anugerah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Penyertaan dan perlindungan serta kuat kuasa penyertaan Allah Roh Kudus menaungi, menyertai, menghibur dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehidupan kita sekalian dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati.